Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kedua kemarin. Pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang contoh beban dinamik akibat angin, kemudian akibat getaran mesin, kemudian yang ketiga akibat beban gempa, kemudian yang sekarang kita bisa lihat beban dinamik akibat pemancangan tiang. Biasanya ketika di proyek ada pemancangan tiang, itu akan mengakibatkan getaran di sekitarnya. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai salah satu contoh beban dinamik. Yang kelima, itu beban dinamik akibat gelombang laut. Nah, itu gelombang laut yang bekerja, itu biasanya pada bangunan dermaga atau anjungan lepas pantai itu juga merupakan contoh dari beban dinamik yang magnitudonya dan arah bebannya itu merupakan fungsi waktu. Karena semua beban dinamis itu dia memiliki fungsi waktu, jadi beban dinamik akibat gelombang laut itu dia termasuk ke dalam salah satu kategori beban dinamis. Nah, yang contoh ke-6 ini biasanya kita temukan pada struktur jembatan jalan raya dan jembatan rel kereta api. Kita tahu bahwa mobil yang melintas di atas jembatan jalan raya, kemudian kereta yang melintas di atas rel, itu dia bergetar, ya, bisa mengakibatkan getaran pada struktur-strukturnya, maka dia dikategorikan dalam salah satu contoh beban dinamik. Untuk selanjutnya, penggolongan beban dinamik ini ada dua, yaitu beban deterministik dan beban non-deterministik. Beban deterministik itu biasanya kita lihat pada beban mesin. Nah, beban mesin itu kan dia beban dinamisnya itu dia dapat didefinisikan secara baik atau pasti. Karena beban mesin itu kan dikendalikan oleh manusia. Jadi dia memulai getaran dan diakhiri getarannya itu dia dikendalikan oleh manusia. Jadi dia dapat terdefinisikan secara baik, serta biasanya getarannya itu mendekati kondisi yang sebenarnya. Namun, apabila beban non-deterministik ini, dia itu tidak bisa terdefinisikan dengan baik. Ya, karena untuk respon strukturnya sendiri dia itu secara probabilistik. Nah, karena itu tadi dia tidak dapat terdefinisikan dengan baik. Contohnya adalah beban gempa dan beban angin. Itu kan dari alam. Ya, jadi tidak ada yang mengendalikan oleh manusia tentunya. Jadi dia lebih tidak bisa didefinisikan secara baik. Nah, itu adalah perbedaan antara beban deterministik dan non-deterministik. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui tentang karakteristik dinamika struktur. Karakteristik dinamika struktur itu ada 3. Nanti ada massa, kemudian ada kekakuan, dan ada redaman. Untuk massa sendiri, biasanya itu dia akan menimbulkan gaya inersia pada suatu struktur. Contohnya yang di sini ini saya sebutkan adalah struktur portal. Nah, pada struktur portal itu biasanya itu kita nanti memformulasikannya ke dalam dua bentuk matriks, yaitu secara matriks konsisten, kemudian matriks massa tergumpal. Nah, yang kedua, karakteristiknya sendiri ada kekakuan. Kekakuan ini kita bisa temukan salah satu contohnya pada bangunan shear building. Untuk bangunan shear building ini biasanya kita lihat ya pada salah satu gedung bertingkat tinggi. Jadi prinsip shear building ini atau bangunan geser itu balok pada lantainya, balok-balok pada lantai itu dianggap tetap horizontal. Jadi baik sebelum maupun sesudah terjadi gempa. Apabila dia ada gempa gitu, jadi balok pada lantai yang ada di struktur ini itu dianggap masih tetap horizontal. Jadi dia bisa menahan. Kemudian plat lantainya itu dia menyatu secara menyeluruh dengan balok karena diharapkan dapat membantu kekakuan si balok ini. Nah, gitu. Mungkin kalian juga sudah
banyak ya yang melihat contoh kekakuan, yaitu bangunan shear building ini. Mungkin kalian yang di lokasi kerjanya sedang membangun sebuah proyek dan kebetulan proyeknya juga sedang menerapkan prinsip shear building. Nah, itu kalian bisa mencermati. Itu adalah salah satu contoh dari karakteristik dinamika struktur. Kemudian yang ketiga ada redaman. Nah, redaman sendiri ini merupakan peristiwa disipasi energi atau pelepasan energi. Itu oleh struktur akibat adanya berbagai macam sebab. Antara lain, pelepasan energi oleh adanya gerakan antar molekul dalam material. Kemudian pelepasan energi oleh gesekan alat penyambung maupun alat sistem dukungnya. Nah, mungkin di sini kalian masih agak bingung apa sih sebenarnya redaman itu dan apa contoh nyatanya di lapangan. Kalau mungkin kalian pernah menemukan di suatu pembangunan gedung tinggi, kemudian kebetulan dia ada di lokasi yang rawan gempa, biasanya itu untuk analisa dinamis ini diperhatikan ya, sangat-sangat diperhatikan karena dia bisa menyangkut keselamatan dan safety-nya si gedung itu sendiri, keselamatan nyawanya seseorang yang ada di bangunan itu kelak dan pada bangunan itu sendiri. Nah, contohnya apabila ada di suatu gedung itu ada di sini. Gitu. Yang ada pada contoh di layar ini itu adalah FVD atau Fluid Viscous Damping. Jadi suatu gedung itu dia diberikan damping ya atau viscous damping ini, damper. Damper ini fungsinya untuk menahan suatu gedung atau suatu struktur ini, dia memberikan sebuah redaman apabila terjadi gempa. Tentunya gempa yang sangat dahsyat ya. Kalaupun tidak dahsyat, apalagi dahsyat. Nah, kalau tidak, itu pun dia juga bisa meredam. Jadi, dia tidak langsung bisa rubuh atau tidak bisa merusak salah satu bagian struktur itu. Gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa damping ini sangat penting biasanya, tetapi apabila dipasang di dalam suatu struktur bangunan itu dia agak mengurangi estetik ya, karena bentuknya seperti robot. Nah, begitu. Nah, ini saya ambilkan contoh di suatu gedung. Nah, kalau kalian pengen melihat aslinya, itu kalau kalian bermain ke GSP, gedung GSP UGM, itu juga ada di tengah-tengah antara lantai 1 dan lantai 2 itu nanti ada viscous damping seperti ini yang dipasang karena untuk menahan si gedung GSP itu apabila terjadi gempa. Dulu sudah pernah terjadi gempa, kemudian gedung tersebut itu hampir saja mengalami kerusakan karena akibat gempa gitu ketika digunakan untuk mengadakan sebuah konser. Ya, jadi kalian bisa jalan-jalan kalau misalkan ke Jogja atau mungkin di proyek kalian yang sedang kalian kerjakan ada memasang viscous damping, nah itu kalian bisa perhatikan juga. Nah, untuk damping sendiri di sini nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk nilai-nilai damping pada suatu struktur.